Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jalan-jalan di tempatnya. Ini apa namanya, Pak? Farmnya apa namanya? Akun Jaya. Akun Jaya. Prahara Farm Klaten. Ya, di Klaten. Wah, belum baca skripnya tadi ya. Oke, kita sudah jalan-jalan di sini. Ada beberapa akuarium yang cukup. Saya pikir sudah cukup banyak. Dari pemula lah, saya bilang pemula karena juga bermain gapi ini belum lama, tapi ikannya luar biasa. Oke Pak, ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman swasti yang ada di Swasti TV ini. Nah, saat ini kita ngobrol-ngobrol, kita perkenalan dulu. Nah, monggo Pak, silahkan diperkenalkan dulu nama sama farmnya apa, biar tambah akrab nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samadi. Nama farm saya Prahara Farm Klaten atau akun Anyar Jaya. Yang kebetulan saya tinggal di Klaten. Ganti warna Malaysia Birin. Ya. Ya. Jadi ini belum mutasi nih, masih ganti warna. Masih ganti warna. Masih ganti warna nih. Oke, teman-teman. Nah, kita mau jauh lebih dalam mengenal Pak Samadi untuk mengenal Pak Samadi, sorry. Pak Samadi untuk mengenal ikan-ikannya. Nah, di sini itu ada berapa strain ikan? Ada berapa jenis ikan selain gapi, ada apa aja? Selain gapi ada lodred, ada molly, ada koki, apalagi ya, cana juga ada tapi satu. Oke, artinya memang sudah menjadi hobi ikan hias ini. Iya. Jadi memang gapi ini salah satunya. Nah, yang dibudidayakan kebetulan memang banyak gapinya. Nah, untuk gapinya sendiri itu berapa jenis? Gapi ada AMSJL, ada bluegrass, ada koi, red air, terus HB white, apalagi ya? Kobra Black tadi. Moscow. Tadi saya kobra. Oh iya, kobra juga ada. Kobra. Banyak banget ini, kayaknya hampir lupa yang ini. Terus apalagi itu yang warnanya agak biru-biru itu kan baru juga itu. Biruan. MSSJ ya. Metal snakeskin blue tail. Iya, itu ada itu. Metal snakeskin blue tail. Tadi kan ngobrol-ngobrol. Jenengan kan mulai ini kan belum lama tau? Belum lama, iya. Kok bisa semua dipelihara itu, ceritanya gimana ya? Sehebat itu loh, baru pemula belajar ikan gapi langsung punya jenis banyak. Nah, ini teman-teman yang baru pemula tentunya kan banyak banget inspirasi nih. Nah, itu gimana Pak awal-awalnya? Tujuan utama pengen menyeleksi nanti yang cocok itu apa untuk saya. Jadi saya ibaratnya melihara beberapa gupi, maksudnya beberapa jenis gupi itu nanti kira-kira yang cocok buat saya itu nanti ya apa gitu kan. Kalau memang itu nanti saya cocok, saya suka, yang saya lanjutkan itu, atau kebetulan nanti cocok semua ya insya Allah saya lanjutkan semua. Kayak gitu. Tapi paling enggak kita paling enggak itu saya cari yang menurut saya pribadi itu kasarannya mudah dan saya tahu ciri khas ikan atau jenisnya yang saya benar-benar paham. Mungkin itu dulu nanti yang saya pertahankan. Siap. Gitu. Nah, ini boleh ditiru nih teman-teman. Pelihara dulu semuanya, nanti baru seleksi yang paling cocok yang mana. Ini bagus ini ya. Oke Pak, kan udah banyak tuh, pengelolaannya gimana? Ini pengelolaan kan semakin banyak karena satu jenis gapi punya satu karakter. Semakin banyak jenisnya akan punya karakter yang banyak. Tentunya ini akan pengelolaannya akan jauh lebih sulit dengan kesibukan jenengan kerja dan lain-lain. Apakah ini tipsnya biar teman-teman juga bisa tahu nih tipsnya untuk mengelola jenisnya banyak seperti itu? Dan kebetulan saya awal melihara itu koi red air. Itu kan kata orang koi red air itu agak susah. Iya. Ya kan. Ketika kita udah memelihara itu, kata teman-teman itu juga katanya kalau kita sudah melihara koi red air, untuk memelihara koi gupi yang lain itu katanya lebih mudah. Lah ini baru saya buktikan mudah bener apa enggak ibaratnya kayak gitu. Tapi ya memang ya yang
paling rentan menurut saya memang koi red air itu. Akhirnya sudah tahu triknya, baru belajar yang lain lebih mudah. Lebih mudah, betul ya, iya itu benar. Lebih mudah. Jadi kira-kira kayak gitulah. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti. Terus gini Pak, kalau kita pelihara gapi itu kan ya pakan dan macam-macam. Di sini pakannya apa aja? Pakan saya pakai Artemia tetap untuk gupi, terus untuk peletnya itu pakai Otohim sama mem. Di mix atau mix itu gimana? Dicampur maksudnya? Oh enggak, tetap saya pisah. Jadi untuk yang anakan itu misalnya kayak koi itu saya kasih mem dulu. Maksudnya saya kasih Otohim yang paling lembut. Itu untuk khusus yang koi. Tapi kalau untuk yang lainnya selain koi itu saya pakai mem yang kecil-kecil. Yang paling lembut maksudnya. Jadi memang ada perbedaan antara ikan pakannya. Makanya tadi kan treatmentnya beda jenis beda. Oke. Siap. Nah, kalau untuk skemanya sistem di sini kan ada tank, ada kolam, ada apa itu jenengan kan itu apa itu bekas bekulkas ya? Bekulkas. Nah, itu Indonesian style. Nah, ini itu Indonesian style lah pokoknya mainannya di Indonesia itu nggak ditemukan di luar negeri. Di box kulkas kamu ada tadi ada di galon juga. Di galon kebetulan galon mineral. Kita memanfaatkan yang ada manis-manisnya. Betul. Nah, itu efektivitasnya gimana? Efektivitasnya itu sebenarnya cuman untuk apa ya, memilah. Jadi untuk buraya semua masuk di bekas galon. Nanti mungkin sekitar umur 1,5 bulan atau 2 bulan kita baru pisahkan jantan betinanya. Nah, kita pilih nanti yang kira-kira bagus baru kita masuk ke tank. Ceritanya begitu nanti. Dan itu murah ya? Murah banget. Ya, berapa boleh cerita harganya? Kalau umumnya 1 galon tuh 5.000. 1 galon 5.000. Tapi kebetulan kemarin saya dapat murah itu 4.000, 3,5 sampai 4.000. Ya, itu bisa teman-teman bisa ditiru ya. Jadi pakai galon-galon kayak gini. Jadi itu sangat murah, efisien dan bisa digunakan. Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Masalah nanti bagaimana caranya, trik-triknya seperti apa, nah nanti temukan sendiri caramu. Betul. Oke, kalau di box kulkas banyak yang pakai box kulkas dengan besarnya volumenya bisa menampungkan banyak dan lain-lain. Oke, sekarang di sini juga ada akuarium juga. Nah, ini perbedaan yang di akuarium sama yang di box kulkas yang di itu apa Pak? Kebetulan yang di box kulkas itu untuk kebetulan saya pakai buat pelatih, termasuk blue thread atau molly itu jadi anakan. Pembesaran betul. Iya, pembesaran. Jadi nanti kalau udah kelihatan coraknya itu kemungkinan ya tetap balik ke tank. Ya, jadi box kulkas hanya digunakan untuk pembesaran, setelah besar nanti bisa masuk ke tank. Nah, tank ini sebenarnya udah mulai ada indukannya, ada yang siap. Ya, ini udah habis ini habis. Udah ada yang indukan dan ada yang buat, katanya ini buat kontes juga ya Pak ya? Betul, iya. Jadi memang tujuannya memang nggak hanya sekedar dibudidayakan banyak, tapi juga sudah memulai menyeleksi ikan tersebut sehingga bisa mengikuti sebuah perkontesan. Karena namanya kontes itu ya harus diseleksi, nggak mungkin kontes asal-asalan loh. Nggak mungkin, harus diseleksi. Tadi juga saya juga bantu nyeleksi. Nanti kita lihat 2-3 bulan lagi. Mudah-mudahan dapat, insya Allah. Ya, kayak gitu nggih. Jadi kita belajar banyak dari sebuah apa yang bisa kita dapat, misal dengan box kulkas, dengan itu ternyata itu bisa digunakan untuk gapi. Nggak melulu harus langsung akuarium, walaupun sebenarnya pakai akuarium jauh lebih indah dipandang mata. Gitu Pak. Nih ngomong-ngomong nih, beberapa indukan ini kan jenengan juga pasti mendatangkan, maksudnya beli dari breeder-breeder. Nah, itu yang paling top kira-kira dari kemarin belinya dari breeder siapa Pak? Kalau breeder saya lupa namanya, karena saya tuh
Yang penting ikannya bagus gitu aja. Ikannya bagus, saya cocok, saya ambil gitu. Iya, saya nggak kadang-kadang itu nggak merhatiin itu yang siapa breedernya nggak penting, yang penting ikannya bagus. Saya suka, iya bener ya. Mantap pokoknya gitu. gitu. Jadi buat teman-teman ini juga kalau suka ikan beli aja lah, nggak usah siapa breedernya. Betul sekali. Intinya kita suka dulu. Iya. Kita suka, kita ada niat yang ibaratnya positif lah. Positif dulu, ya selanjutnya ya mungkin untuk keekonomian itu kesekian lah. Iya. Ya kayak Terus ikut kontes pernah juara? belum ada, karena kan baru mulai fokus ke kontes itu baru. Ikut kontes berapa kali? Ikut kontes berapa kali? Kontes itu baru 3 kali. 3 kali. 3 kali. Tapi belum ada yang masuk. Lumayan lah. Nanti bareng-bareng kita belajar seleksi dan belajar progresikan ikan untuk kontes. Tadi udah tak kasih tahu. Terima kasih. Simpel aja kan. Betul, jadi buat teman-teman, ini saya juga kan banyak nih teman-teman yang juga sudah pemain kontes. Nah, saya ngajari untuk ya Indonesian Style lagi, kembali lagi Indonesian Style dengan cara yang simpel dan mudah, gak urus dengan ribet-ribet. Kebetulan ini kita dengan segala keterbatasan siapa tahu bisa menghasilkan ikan-ikan dengan kualitas yang bagus. Gitu. Pak, ngomong-ngomong, kalau jenengan pernah jual ikan ini belum ke luar? Atau masih sekitar sini untuk pemasarannya? Pemasaran saya kebetulan kan mulai aktif itu ya bisa dibilang baru lah, maksudnya baru 2 bulan 3 bulan aja ya, belum ini. Kebetulan baru ke Sulawesi Utara. Wah, tapi mantap. Jadi gini teman-teman, Pak Samadi ini ini adalah benar-benar baru memulai ikan gapi itu belum lama. Mungkin ya kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Dian, memang kita mau memberi contoh sama teman-teman bahwa nggak semuanya itu pemula terus nggak bisa apa-apa. Pemula asal itu belajar terus, kemudian kita tangguhlah, jangan mudah menyerah, ya bisa jadi. Nah, Pak Sumade ini fokus jualannya kan tuh dari Agustus mungkin fokus breeding ya Pak ya, fokus beternak, ngumpulin indukan, beli indukan kayak gitu ya. Nah, fokusnya benar-benar sudah mulai hasil anaknya baru sekitar 2 bulan, tapi ikannya sudah pernah dijual ke Sulawesi, luar Jawa. Wes pecah telur teman-teman. Nah, ini salah satu inspirasi buat teman-teman yang belum pecah telur, ayo segera pecah telur. Harus semangat, memang harus semangat. Dan ini motivasi loh Pak. Saya memang benar-benar saya mau ngajak teman-teman karena belum tentu kadang orang pelihara gapi terus wah pelihara gapi tapi ternyata pas penjualan melempem Pak. Betul. Terus langsung wah saya nggak mau pelihara gapi, nggak laku katanya. Nah, ini salah satu inspirasi kita ketika kita benar-benar bikin yang penting bagus dulu ya ikannya Pak. Bagus dulu, kita suka dulu lah intinya. Ya, tadi seperti dikatakan kita suka tadi nggak peduli farmnya apa, yang penting ikannya bagus. Nah, itu yang perlu ditanamkan sama teman-teman. Nah, makanya kalau konsumen udah bilang kayak gitu, kita dibalik, yang penting ikanku bagus dulu, nggak ya nanti nama sambil menyusul lah ya. Iya, betul, ya, namanya sambil menyusul, yang penting ikannya bagus. Ikannya bagus dulu, diminatin banyak orang, disukai orang, maksudnya ikannya kok ikannya bagus ini ya. Itu intinya dari perawatan sih, Mang. Ya. Perawatan yang benar-benar ya diperhatikan ya. Oke, ngomong-ngomong perawatan, airnya di sini sumbernya dari mana, Pak? Air sumur, air tanah. Ya, kan saya tahu karena ini daerah ini kan ya dekat-dekat rumah saya ini ceritanya. Air tanah, betul. Ini kan kurang bagus sebenarnya air tanah itu. Treatmentnya gimana? Minimal kata orang-orang sih sehari semalam ya, tapi kalau saya sendiri minimal 2 hari, 2 hari 2 malam. Diendapkan ya teman-teman, diendapkan ini ada penampungan. Itu ada penampungan, diendapkan itu kira-kira 2 hari. Dan setelah 2 hari itu udah aman semuanya. Insya Allah aman. Tadi saya ngasih masukan aja, diendapkan di akuarium, kebetulan ada akuarium gede, kasih dapnya makna, tambah cepet nanti. Insya Allah dan bisa nanti. Ya itu ya teman-teman, jadi ini sumbernya air tanah, dan air tanah di daerah sini, daerah rumah saya itu memang kurang bagus. Jadi memang perlu ada treatment air dengan cara pengendapan air dulu. Walaupun mungkin air tanahnya di tempat teman-teman itu bagus, amannya memang diendapkan. Kayak gitu. Oke, setelah diendapkan masuk ke tank ya? Langsung ke tank. Untuk sifon berapa kali sehari Pak? Kalau sifon saya nggak tentu ya, kadang-kadang 5
lihat kotoran. Kadang-kadang kalau pas lagi capek ya bisa 5 hari baru baru disifon. Iya. Jadi nggak ada ketentuan harus sekian hari nggak ya? Nggak ada. Yang nggak penting ada. pakai feeling aja, kotor sifon, kotor Iya. sifon. Oke. Intinya ikannya kita lihat fit, sehat, dan itu kebetulan mungkin kotorannya pas banyak, kita lagi capek, mungkin nunggu besok aja lah kayaknya kayak gitu. Jadi nggak harus. Nah, kalau saya pribadi gitu ibaratnya. Oke. Ini tadi kan cerita bagusnya, suksesnya. Sekarang pernah nggak jenengan ada kendalanya di sini, misal mati semua atau apa, atau bahkan sempat aku udah nggak mau pelihara gapi lagi, itu pernah nggak? Oh, itu mungkin semua breeder pasti ngalamin itu. Untuk awal saya justru kenal gupi itu dari tetangga saya. Itu saya melihara koi red air ya. Itu kan harganya pas lagi bagus ya. Saya tertarik melihara, beli indukannya ibaratnya yang udah siap ngebrol. Saya mau, kalau saya pengen instan sebenarnya. Jadi ambil yang udah siap paling enggak itu 2 minggu ngebrol. Saya kebetulan waktu itu saya ngambil langsung 3 per. Jadi banyak. Dan untuk perawatan saya belum begitu paham. Cuman ganti air 3 hari sekali, ganti air full, saya ganti full, itu ternyata kurang bagus, mati semuanya, disisain 7 ekor. Nah itu saya sempet down, itu sempet down. Tank sama rak itu saya jual sama pensiun teman, ya? Ya ibaratnya pensiun dia. Cuman saya masih ada menyisakan harapan nanti suatu saat saya pengen, jadi masih menyisakan satu rak lah. Ada 9 tank. 7 ekor itu nanti siapa tahu dia ashabul kahfi nanti. Insya Allah mudah-mudahan ya benar. Itu 7 ekor menyelamatkan ini. Jadi banyak banget itu alhamdulillah ya. Ternyata apa namanya desain 7 ekor itu ya mungkin berkah atau enggak tahu lah, intinya desain itu saya kembangkan akhirnya jadi banyak lagi. Dan kebetulan saya waktu itu ngambil yang grade bagus-bagus ibaratnya. Jadi anaknya jadi malah bagus-bagus ya dari 7 ekor. Luar biasa. Jadi teman-teman juga ini sebenarnya di balik sebuah keberhasilan pasti akan menyimpan sebuah kegagalan-kegagalan. Jadi ini salah satu kegagalannya adalah pernah sampai pensiun, dijual semua. Ini baru-baru lagi bikin. Ini baru. Ini ya 4 bulanan lah. 4 bulanan ini baru. Yang dulu udah dijual, udah pensiun. Gara-gara 7 ekor bikin baru lagi. Oke, teman-teman, itu luar biasa sekali ini, kali ini sangat-sangat inspiratif. Jadi sebenarnya kadang kita juga karena emosional, kadang harapannya tidak sesuai dengan harapan, kadang down seperti itu. Tapi ini salah satu bangkit lagi, kemudian sekarang sudah seperti ini. Saya juga salut banget kenapa pas saya mau tanya, Pak, kita mau ada liputan tempat Bapak gitu. Minder, enggak lah, saya pemula gini. Tapi sampai sini sampai sini saya yang minder nih, ikannya udah banyak kayak gini. Ya ini ya mungkin di Swasti Jalan-Jalan kali ini kita tidak hanya meliput teman-teman yang sudah sukses saja, tapi teman-teman pemula, bahkan siapa saja yang pelihara gapi berkesempatan untuk saya liput, dan pasti akan memberi inspirasi kepada yang lain. Karena kalau kita bilang masalah tempat ya Pak, ini daerah sini kan jauh dari kota ya Pak. Jauh banget lah ya, di Warno lah. Ini jadi kalau pinggir gunung Pak, kan jadi rumah saya itu sama sini paling berapa kilo Pak? 3 paling kilo ya 3-4 kilo sampai 5 kilo. Iya, memang di daerah desa saya tahu bener lah dari sini. Tapi pelihara gapi di sini masih bisa dan bisa melakukan pemasaran kemana saja. Karena sebuah kemudahan internet lah, kemudian sekarang Jasper juga sudah mudah. Betul sekali. Dan teman-teman dari teman-teman breeder, teman-teman komunitas juga kadang kita bisa bantu sama mereka. Mau kirim kemana kita bisa tanya sama. Bahkan sampai sekarang Pak, saya pun ada kadang kala tetap tanya sama teman-teman yang misal, Solo bisa kirim nggak? Solo bisa kirim keluar Jawa nggak? Nih Jogja baru nggak bisa nih kayak gitu kadang gitu. Makanya teman-teman menjalin silaturahmi. Udah tutup mata, jangan bilang ini master, ini pemula, nggak usah tuh. Kalau silaturahmi bebas, karena di balik semua itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, ada inspirasi yang bisa kita tularkan ke teman-teman. Oke, mungkin ini dulu Pak. Ini udah banyak banget aku dapat informasi dari teman-teman juga udah banyak banget yang dapat informasi. Mudah-mudahan
kisah jenengan ini bisa inspirasi buat teman-teman pemula, teman-teman yang mau belajar gapi lagi. Nah, tadi udah disebutkan alamatnya. Supaya lebih afdol nih, boleh disebutkan akun Instagram dan Facebooknya dan nomor WA-nya. Siapa tahu dari video ini jenengan nanti bisa kebanjiran order. Insya Allah ya. Nama farm akun Jaya Anyar. Kalau di FB-nya itu akun Anyar Jaya Jaya. Instagram, IG-nya kebetulan saya pakai apa Lestari Film. Saya kayak ini. Nomor teleponnya 0812 3131 1188. Oke, buat teman-teman sudah saya cantumkan di sini. Jadi kalau mau menghubungi Pak Samadi di apa nih namanya akun Anyar Jaya Jaya Jaya. Yes. Nah, bisa dihubungi nomor WA-nya yang sudah tertera di video ini. Oke, ini yang biasanya terakhir yang jadi pamungkas. Pak, kita biasanya bikin konten ini biasanya yang terakhir adalah pesan-pesan dari jenengan ke teman-teman swasti. Nah, apa buat teman-teman, terutamanya teman-teman yang pemula, ya, biar semangat, jangan sampai kendor lagi semangatnya. Oke teman-teman, mungkin untuk pencinta gapi pemula atau mungkin yang baru tahu, baru kenal, intinya kalau kita mau memelihara sesuatu, intinya itu yang berhubungan dengan apa namanya ya, hewan atau hobi, itu kita suka dulu. Memang kita suka dulu, jangan memikirkan hasil. Intinya kita suka dulu. Untuk selanjutnya kalau kita udah berhasil, ada itu mungkin barangkali kalau orang bilang itu ini hobi tapi membawa rezeki ya, ibaratnya kayak gitu. Intinya kita suka dulu, jangan menyerah ibaratnya. Ya tetap belajar, itu tetap ada kegagalan, itu udah pasti. Dan itu apa ya, jangan putus asa. Itu untuk kalau kegagalan, kalau saya pribadi itu justru itu pengalaman yang paling berharga. Gagal itu kita nggak bisa beli di mana-mana. Itu gagal itu kalau kita mau berpikir positif, kita itu berarti harus, oh ternyata saya gagal di sini, saya harus bagaimana ibaratnya di situ. Itu untuk teman-teman yang mau memelihara gapi atau yang lainnya, intinya yang dicintai, yang disukai. Itu dulu mungkin teman-teman apa namanya pemula atau yang pengen memelihara sesuatu, intinya di situ. Oke, terima kasih banget. Ini inspiratif banget, sudah ngasih banyak wawasan bagi teman-teman. Dan nantinya kita ada spesial nih buat Pak Samadi dari Swasti Farm. Nah, ini ada bingkisan dari kami, dari Swasti Farm. Ini ada 2 pasang ikan. Mudah-mudahan Pak Samadi ini belum punya jenis ini, karena ini kan jenisnya masih langka. Wah, pokoknya ini buat support, buat tambah semangat. Nah, ini ada ikan, ada obat-obatan. Nanti misal ikannya sakit atau apa, di sini udah ada obat-obatannya sekalian. Oke. Monggo. Terima kasih banyak Swasti TV ya. Swasti TV. Swasti TV ya, maaf. Maksudnya Swasti TV udah mensupport akun Anyar Jaya, ibaratnya farm Prahara Klaten. Mudah-mudahan saya jadi semangat. Ya, amin. Terus maju Swasti TV. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, dan ketemu lagi di Swasti Jalan-Jalan. Oke, sampai jumpa. Salam Swasti Farm, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.